Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Sahid. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha yang pada tugas ini dalam berbentuk PowerPoint, dan saya akan menjelaskannya. Bab pertama yaitu pendahuluan. Makin hari penambahan populasi kendaraan semakin meningkat. Bahkan hampir setiap orang punya dan membutuhkan kendaraan mobil. Kepadatan aktivitas di jalan menuntut kenyamanan untuk kendaraan yang dipakai harus dalam keadaan yang baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala, bahkan diperlukan juga perbaikan bagian yang rusak. Untuk itu, sangat dibutuhkan bengkel mobil. Kondisi seperti itulah yang harus kita manfaatkan sebagai peluang titik usaha bengkel mobil yang memang menjanjikan. Mengingat pengguna mobil semakin banyak jumlahnya, hal ini terbukti dari meningkatnya produksi mobil per tahun. Nama bengkel. Karena bengkel ini sebelumnya sudah berjalan dan sudah memiliki grup dan peminat di kalangan sendiri, terutama di bidang modifikasi. Karena kita pun menerima servis rutin yang menjadi kebutuhan pasar yang banyak, maka rencana yang dijadikan nama badan usaha ini yaitu Bengkel Mobil Resmi. Tempat usaha. Karena target pasarnya adalah para pekerja yang bermukim di pinggir jalan, kota, dan pelajar dan menyukai mobil modifikasi, kami mencari tidak jauh dari kedua hal tersebut pemukiman dari sekolah atau dari perkantoran. Dari hasil pengamatan sementara, daerah Padang dikarenakan Kota Padang akan terus berkembang. Selain itu, sarana ke sekolah atau permukiman pun pada tempat kedua daerah Sumbar. Target pasar. Banyak sekali segmen pasar untuk bidang otomotif mobil ini. Dari seseorang yang suka modifikasi mobil, dan kami amat siap dikarenakan modal pengetahuan utama pun untuk kami adalah memodifikasi mobil. Para pekerja kantoran yang kerja di tengah kota pada segmen ini, kondisi mobil sangat diperhatikan sama mereka. Mereka akan membuat untuk lebih ada yang mementingkan tenaga mobil para pekerja. Baik, untuk proposal rencana bisnis yang kedua akan saya jelaskan. Latar belakang. Daya konsumsi susu di Indonesia dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Menjadikan es krim sebagai alternatif untuk mengkonsumsi susu. Menghapuskan asumsi negatif bahwa jika makan es krim akan sakit batuk serta pilek. Visi dan misi. Visi. Menjadikan usaha es krim ini menjadi berkembang dan semakin maju, serta menyajikan makanan penutup dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Misi. Memberikan kualitas produk yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah. Konsep bisnis. Rencana bisnis yang akan saya jalankan ini termasuk dalam bidang kuliner atau dessert atau makanan penutup. Biasanya setelah makanan utama akan disajikan dengan hidangan yang manis dan segar. Menu ini akan dijadikan bisnis serupa kreasi dari olahan es krim. Alasan kami membuka usaha ini adalah saya dan sahabat saya selaku pemilik usaha ini sangat menyukai es krim dari berbagai makanan manis dan segar. Oleh karena itu, kami terinspirasi dari makanan yang kami sukai. Analisis SWOT. Faktor internalnya yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan. Faktor berikutnya yaitu eksternal, yang pertama yaitu peluang, yang kedua dan ancaman. Strategi promosi pada usaha ini. Yang pertama dari mulut ke mulut, yang artinya pada setiap konsumen yang telah melihat atau membaca suatu promosi akan menyampaikan pesan kepada teman atau keluarga, kerabat, serta masyarakat melalui media sosial, yaitu setiap pengguna pada kalangan ini pasti menggunakan media sosial dan mendapatkan info-info terbaru. Banner atau spanduk ini sangat penting karena itu adalah pokok atau suatu
usaha kita yang mencontohkan kalau itu adalah suatu produk yang kita buka. Promosi produk berupa melalui kupon. Maksudnya yaitu memberikan kupon melalui produk tersebut. Baik, untuk rencana proposal bisnis usaha yang ketiga yang saya buat adalah usaha baju thrift second yang berkualitas. Untuk itu mari kita simak penjelasannya. Latar belakang. Bisnis penjualan pakaian sekarang ini memang semakin berkembang terutama di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya muncul outlet dan tarif yang menjual berbagai jenis pakaian second. Banyak strategi yang dilakukan seperti pendirian cabang usaha di berbagai daerah agar pelanggan semakin mudah mendapatkan pakaian yang dicari. Solusi tersebut itu cenderung memerlukan biaya produksi yang sangat besar. Kenapa baju second thrift bekas? Kenapa harus? Yang pertama yaitu memiliki modal produksi yang terjangkau dan peminatnya cukup tinggi. Yang kedua, produk yang ditawarkan beragam. Kini sablon digital hoodie dan jaket parasut menjadi tren karena kualitasnya, walaupun itu bekas. Yang ketiga, kebutuhan pakaian tetap berlangsung seiring dengan jumlahnya masyarakat. Kenapa memilih bisnis baju ini, baju bekas? Yang pertama, menghemat biaya modal. Yang ketiga, lingkup pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga, konsumen yang diterbitkan adalah pengguna media sosial, yaitu pria dan wanita berkisar umur dari 15 tahun hingga 35 tahun se-Indonesia. Proses produksi. Bahan baju atau kaos dijahit hingga membentuk kaos lalu dicetak menggunakan cetak sablon manual atau alat cetak sablon digital. Selanjutnya kaos yang diciptakan dikeringkan menggunakan alat press. Memproduksi baju ini tidak dilakukan terus-menerus karena pemesanan satu bal dari daerah tertentu. Sistem pemasarannya. Sistem pemasaran digital sangat potensial. Kami membangun situs sebagai tempat konversi penjualan titik dengan teknik optimasi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dengan media sosial, kami yakin akan mengembangkan usaha ini dengan baik. Berikut analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang pertama, bagian poin nomor 1, produksi baju ini sangat diminati berbagai kalangan karena kualitas dan perawatannya yang mudah. Yang kedua, setiap produk baju bekas terdapat kualitas yang sangat bagus. Weakness. Yang pertama, banyaknya pesaing, yaitu tidak hanya kita yang membuka atau melaksanakan usaha bisnis baju ini, karena setiap orang memiliki hak untuk membuka usaha tersebut. Dan yang kedua, memiliki pembelian. Minat pembelian bisa menurun bila ada usaha yang sama melakukan penipuan. Baik, untuk itu, terima kasih. Hanya itu presentasi atau penjelasan dari poin-poin dari ketiga usaha bisnis yang saya buat. Sekian dari saya, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.